Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahab NIM 0306191031. Saya dari PGMI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjelaskan sejarah singkat dari Masjid Raya Al-Mansur Medan dan Istana Maimun. Baik, langsung saja. Masjid Raya Medan yang dikenal dengan Masjid Raya Al-Mansur adalah salah satu bangunan tertua yang ada di kota Medan. Selain itu, masjid ini sejak dulu juga dikenal sebagai landmark untuk dari ibu kota provinsi Sumatera Utara. Masjid ini memang punya arsitektur megah dan unik, sehingga saat ini masjid tersebut masih digunakan untuk beribadah dan berdoa bagi umat muslim pada setiap harinya. Peninggalan Sultan Delhi di Sumatera Utara, yang yakni Sultan Maimun Al-Rashid Perkasa Alam ini memiliki nilai sejarah yang tertinggi serta sangat monumental. Luas bangunan masjid tersebut mencapai 5.000 meter persegi, serta dibangun di atas lahan dengan luas 1.800 meter persegi. Pembangunan masjid raya tersebut telah menghabiskan waktu 3 tahun lamanya, yakni mulai dari 21 Agustus 1906 hingga 19 September 1909. Masjid raya tersebut telah berusia lebih dari 1 abad. Wisata religi Medan ini berbentuk persegi 8 serta 4 serambil yang paling utama di bagian depan, belakang, dan di samping kiri dan kanan. Keempat serambi tersebut dapat menjadi pintu masuk masjid tersebut. Pada bagian dalamnya ada 8 pilar yang menyokong kubah utama di bagian tengah. 4 kubah lain terdapat di atas 4 serambi tersebut. 2 menara juga ada di samping kanan dan kiri pada sisi belakang masjid. Keunikan Masjid Raya Medan ini adalah sejak dibangun pada zaman dahulu hingga saat ini, masjid tersebut belum pernah direnovasi. Menurut pengelola masjid tersebut, pemerintah daerah setempat pernah merencanakan renovasi pada bagian yang rusak dimakan usia dan perluasan untuk menampung jamaah yang lebih banyak. Namun hal ini tentang dari berbagai pihak karena mereka khawatir nilai seni dan gaya arsitektur asli bangunan kuno ini menghilang. Pada akhirnya pemerintah daerah hanya menambahkan sarana penunjang bagi di masjid ini seperti penambahan tempat wudhu dan sebagainya tanpa merenovasi bangunan utamanya. Itulah yang menyebabkan bangunan masjid tersebut tetap utuh seperti bentuk aslinya meskipun telah dibangun sudah lebih dari 1 abad lamanya. Meskipun usianya sudah tua, masjid raya ini masih berdiri dengan kokoh. Masjid tersebut bahkan menjadi pusat kegiatan umat Islam di kota Medan dan sekitarnya. Selain itu, banyak wisatawan dari luar kota serta berbagai penjuru tanah air yang tertarik datang ke tempat tersebut untuk melihat kemegahan desain arsitektur yang unik. Masjid Raya Al-Mansur dirancang oleh arsitek Belanda Van Eyck yang juga merancang Istana Maimun, tetapi kemudian prosesnya dikerjakan oleh J.A. Tindeman. Van Eyck ketika itu dipanggil ke Pulau Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda untuk bergabung dalam proses restorasi Candi Borobudur di Jawa Tengah. Sebagian bahan bangunan diimpor antara lain marmer untuk dekorasi impor di Italia, Jerman, dan kaca patri dari Tiongkok dan lampu gantung langsung dari Perancis.
J.A. Tindemans, sang arsitek, merancang masjid ini dengan dena simetris segi 8 dengan corak bangunan campuran Maroko, Eropa, dan Melayu dan Timur Tengah. Dena yang persegi 8 ini menghasilkan ruang bagian dalam yang unik, tidak seperti masjid-masjid kebanyakan. 4 penjuru masjid masing-masing diberi beranda dengan atap tinggi berkubah warna hitam melengkapi kubah utama di atap bangunan utama masjid. Masing-masing beranda dilengkapi dengan pintu utama dan tanda hubung antara pelantaran dengan lantai utama masjid yang ditinggikan, kecuali bangunan berada di sisi mikro. Baik, lanjut ke Istana Maimun. Pagi itu cuaca seperti agak bersahabat di kota Medan, Sumatera Utara, yang terkenal dengan udara panasnya. Mentari pagi justru terasa hangat, tidak menyengat seperti biasanya. Di luar cuaca, Medan juga memiliki ciri khas sendiri sebagai kota besar yang sangat sibuk dari pagi hingga pagi berikutnya. Justru menyimpan daya tarik yang sanggup membuat orang untuk berdatangan. Tidak sekedar urusan bisnis, tetapi juga untuk urusan pelesiar. Memang Medanlah tempatnya. Banyak spot wisata menarik di kota ini dan sekitarnya. Wisata alam, budaya hingga kuliner bisa kita nikmati di sini. Istana Maimun, terkadang disebut juga Istana Putri Hijau, merupakan istana kebesaran kerajaan Delhi. Istana ini didominasi warna kuning, warna kebesaran kerajaan Melayu. Pembangunan istana ini selesai pada 25 Agustus 1888 Masehi di masa kekuasaan Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Sultan Ma'mun adalah putra sulung Sultan Mahmud Perkasa Alam, pendiri kota Medan. Sejarah. Sejak tahun 1946, istana ini dihuni oleh para ahli waris Kesultanan Delhi. Dalam waktu-waktu tertentu di istana ini sering diadakan pertunjukan musik tradisional Melayu. Biasanya pertunjukan tersebut dihelat dalam rangkai memeriahkan pesta perkawinan dan kegiatan sukacita lainnya. Selain itu, 2 kali dalam setahun Sultan Delhi biasanya mengadakan acara silaturahmi antar keluarga besar istana. Pada setiap malam Jumat, para keluarga sultan mengadakan acara rawatib adat atau semacam wiridan keluarga. Bagi para pengunjung yang datang ke istana, mereka masih bisa melihat koleksi yang dipajang di ruang pertemuan, seperti foto-foto keluarga sultan, perabot rumah tangga Belanda kuno, dan berbagai jenis senjata. Di sini juga terdapat meriam buntung yang memiliki legenda tersendiri. Orang Medan menyebut meriam ini dengan sebutan meriam buntung. Kisah meriam buntung ini punya kaitan dengan Putri Hijau dikisahkan di Kerajaan Timur Raya. Hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Hijau. Ia disebut demikian karena tubuhnya memancarkan warna hijau. Ia memiliki 2 orang saudara laki-laki, yaitu Mambang Yasid dan Mambang Kaliali. Suatu ketika datanglah Raja Aceh meminang Putri Hijau, namun pinangan ini ditolak oleh kedua saudaranya. Raja Aceh menjadi marah lalu menyerang Kerajaan Timur Raya. Raja Aceh berhasil mengalahkan Mambang Yasid
masuk istana menculik putri hijau, mendadak terjadi keajaiban. Amang Hayali tiba-tiba berubah menjadi Maryam dan menembak membabi buta tanpa henti. Karena terus-menerus menembakkan peluru ke arah pasukan Aceh, maka Maryam ini terpecah dua. Bagian depannya ditemukan di daerah Surbakti di daerah tinggi Karo dekat Kabanjahe, sementara bagian belakang terlempar ke Labuhan Deli, kemudian dipindahkan ke halaman Istana Maimun. Setiap hari istana ini terbuka untuk umum kecuali bila ada penyelenggara upacara khusus. Arsitektur bangunan merupakan perpaduan antara ciri arsitektur Mongol Timur Tengah, Spanyol, India, Belanda, dan Melayu. Pengaruh arsitektur Belanda tampak pada bentuk pintu dan jendela yang lebar dan tinggi, tapi terdapat beberapa pintu yang menunjukkan pengaruh Spanyol. Pengaruh Islam tampak pada keberadaan lengkungan pada atap. Tinggi lengkungan tersebut bersekitar antara 5-8 meter. Bentuk lengkungan ini amat populer di kawasan Timur Tengah, India, dan Turki. Bangunan istana terdiri dari 3 ruang utama, yaitu bangunan induk, sayap kanan, dan sayap kiri. Bangunan induk disebut juga Balairung, di mana singgasana kerajaan berada. Singgasana kerajaan digunakan untuk acara-acara tertentu seperti penobatan raja ataupun ketika menerima sembah sujud keluarga istana pada hari-hari besar Islam. Di bangunan ini juga terdapat lampu kristal besar bergaya Eropa. Di dalam istana terdapat 30 ruangan dengan desain interior yang unik, perpaduan seni dari berbagai negeri. Dari luar istana yang menghadap ke timur ini tampak seperti istana raja-raja Mongol. Istana ini terkesan kurang terawat. Boleh jadi hal ini disebabkan minimnya biaya yang dimiliki oleh keluarga sultan. Selama ini biaya perawatan amat tergantung pada sumbangan pengunjung yang datang. Agar tampak lebih indah, sudah seharusnya dilakukan renovasi, tentu saja dengan bantuan segala pihak yang concern dengan nasib cagar budaya bangsa. Istana Maimun telah dinobatkan sebagai bangunan terindah di kota Medan, Sumatera Utara. Terletak di kawasan Jalan Brigjen Katamso. Istana megah ini selesai dibangun sekitar tahun 1888 dan merupakan warisan dari Sultan Delhi Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Sapuan warna kuning pada gedung ini merupakan warna khas Melayu. Luas istana lebih kurang 2.772 meter dengan halaman yang luas mencapai 4 hektar. Panjang dari depan belakang mencapai 75,50 meter dan tinggi bangunan mencapai 14,14 meter. Bangunan istana bertingkat 2 ditopang oleh tiang kayu dan batu. Setiap sore biasanya banyak anak-anak yang bermain di halaman istana yang luas.
Lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan atas penjelasan saya mengenai Masjid Raya Al-Mansur Medan dan Istana Maimun Medan. Saya mohon maaf lebih kurang. Saya akhiri.